Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan menyimak paparan singkat materi pertemuan kelima ini, yaitu struktur materi IPS. Jadi sebagai seorang guru, hendaknya kita memahami bahwa materi-materi yang kita akan ajarkan kepada siswa itu memiliki struktur yang dapat digunakan oleh guru untuk merancang proses pembelajaran yang akan dilakukan. Apa saja struktur materi IPS itu? Berikut disajikan. Materi pendidikan adalah apa yang dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan. Jadi dalam hal ini materi pembelajaran berupa konten yang harus dibaca, yang harus dipelajari oleh siswa untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Atau juga dapat diartikan materi pendidikan IPS adalah substansi dan proses yang berasal dari disiplin-disiplin ilmu sosial. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, disiplin-disiplin ilmu sosial yang ada dalam pembelajaran IPS yaitu geografi, sejarah, antropologi, dan ekonomi. Dalam pengembangannya, materi IPS ini bisa dilihat menjadi dua bentuk. Yang pertama ada materi-materi ilmu sosial yang berkaitan dengan pandangan, tema, topik, fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep maupun generalisasi. Nah, di sini materi-materi ini berdasarkan strukturnya. Inilah yang harus diberikan kepada siswa. Kemudian materi yang berikutnya adalah materi-materi sosial kemasyarakatan. Ini berkaitan dengan sikap, nilai, moral, apresiasi seni dan budaya, serta juga ide-ide yang ada. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Apa itu fakta? Fakta merupakan kejadian, objek atau gejala-gejala yang sudah ada atau juga dapat dibenarkan oleh indera. Jadi fakta ini berupa hal-hal yang terjadi, benar-benar terjadi di masyarakat, yang itulah yang dijadikan sebagai objek pembelajaran. Contoh fakta misalnya pada tahun 1982 Gunung Galunggung ini meletus, atau juga misalnya terjadinya bencana alam, ya, bocornya pipa gas lumpur lapindo berantas yang menyebabkan lumpur panas yang meluap di Sidoarjo, Jawa Timur. Atau juga misalnya terjadinya tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Adakah kira-kira informasi atau fakta lain yang ada di sekitar kita? Coba Anda jelaskan. Berikut ini ciri-ciri fakta. Yang pertama bersifat khas, jadi dia khas, tidak yang membedakan dengan yang lain. Ya, misalnya terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu kan khas ya. Bagaimana proklamasi itu terjadi pada tanggal 17 Agustus, siapa saja orang yang terlibat, di mana tempatnya terjadi proses sejarah itu. Kemudian bersifat konkret, tidak berulang-ulang, dapat dibuktikan kebenarannya, dan jumlahnya tidak terbatas. Nah, ini fakta. Lalu apa itu konsep? Konsep adalah suatu pengertian yang dapat disimpulkan dari sekumpulan fakta yang memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi sebuah konsep ini dibangun berdasarkan beberapa fakta yang mendukung terkait dengan konsep yang akan dijelaskan. Berikut ini adalah contoh konsep. Ya, ada sebuah benda padat yang besar. Nah, mengapa ini konsep? Karena benda padat itu terdiri dari beberapa kumpulan fakta. Benda padat memiliki ciri-ciri khusus, ya. Misalnya dia tidak meleleh, bersifat keras, ya, dan sebagainya. Nah,
Dari konsep ini kita akan melihat bahwa konsep dibangun dari beberapa fakta. Pentingnya konsep, kenapa? Untuk menghadapi lingkungan yang kompleks dan luas serta mengurangi kesulitan dalam menguasai fakta-fakta yang bertambah. Jadi ini mampu membatasi sebuah konsep itu ada sehingga siswa tidak mengalami kebingungan dalam menerima informasi. Mengidentifikasi dan mengindra macam-macam objek yang ada di sekeliling kita. Jadi kita bisa menginterpretasikan bahwa sebuah objek itu adalah konsep karena didukung dari beberapa fakta yang ada di dalamnya. Mengurangi perlunya belajar mengulang-ulang, membantu memecahkan masalah dengan menempatkan masalah dalam klasifikasinya dengan benar. Jadi ketika kita memahami konsep ini, maka kita bisa memilih dan memilah mana masalah yang dapat segera diselesaikan, mana yang membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Memungkinkan kita memberikan pengajaran yang lebih kompleks dan menerangkan secara lebih jelas. Dan terakhir, menggambarkan kenyataan dan dunia. Nah, ini pentingnya konsep diajarkan kepada siswa. Konsep yang akan diberikan kepada siswa hendaknya didasarkan pada prinsip keperluan, ketepatan, mudah dipelajari, dan kegunaannya. Jadi hendaknya konsep yang diberikan kepada siswa itu aplikatif, relevan dengan perkembangan masyarakat, juga mudah untuk dipelajari oleh siswa itu sendiri. Bagaimana mengajarkan konsep yang baik? Yang pertama adalah merumuskan tujuan, menyadari adanya pengetahuan prasyarat yang akan membantu pemahaman konsep. Jadi siswa dilatih untuk memahami fakta-fakta yang ada, kemudian dari fakta-fakta itu akan membantu siswa menemukan sebuah konsep. Berikutnya adalah menyajikan definisi dan contoh-contoh. Jadi dari fakta-fakta yang sudah ada itu, ya, dari fakta yang sudah ada itu nanti akan mendukung sebuah konsep yang akan ditemukan oleh siswa. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan respon dan memberikan feedback. Jadi apa yang sudah ditemukan oleh siswa ini nanti akan diberikan respon oleh siswa, mau diapakan, mau dikembangkan, mau diubah, ya, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang akan dilakukan. Berikutnya adalah generalisasi. Generalisasi merupakan perpaduan dari dua atau lebih konsep. Jadi ketika tadi konsep ini terdiri dari beberapa fakta, sedangkan generalisasi terdiri dari dua atau lebih konsep. Suatu pernyataan yang dibentuk dari perpaduan atau gabungan dua konsep atau lebih. Jadi dalam hal ini beberapa konsep yang ada ini mendukung untuk proses pengembangan generalisasi. Generalisasi yang baik adalah generalisasi yang tidak menyebut orang, tempat, atau benda. Kenapa? Karena kalau menyebut orang bisa jadi itu fakta, menyebut tempat juga itu fakta. Contoh generalisasi, ya misalnya keadaan geografi Papua berpengaruh terhadap cara hidup penduduk Papua. Tetapi misalnya suku Papua atau Papua berada di wilayah pegunungan, ya, Papua berada di wilayah pegunungan, maka itu termasuk fakta. Begitu ya. Jadi ini contoh di sini tidak menunjukkan langsung adanya nama tempat ataupun keadaan yang sebenarnya terjadi. Ciri-ciri generalisasi diantaranya yaitu menunjukkan hubungan antara dua konsep atau lebih. Jadi sebuah generalisasi itu dibangun berdasarkan konsep-konsep yang sama, berdasarkan fakta-fakta yang sama. Bersifat umum dan merupakan abstraksi yang menunjukkan keseluruhan kelas dan bukan bagian atau contoh. Berikutnya, tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari sekedar konsep.
berdasarkan pada proses dan dikembangkan atas dasar penalaran dan bukan hanya berdasarkan pengamatan semata. Generalisasi berisi pernyataan-pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan divalidasi, artinya diuji berdasarkan bukti-bukti yang pasti dengan menggunakan sistem penalaran dan equity. Nah, ini merupakan ciri-ciri generalisasi yang berbeda dengan konsep pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan teori merupakan sepasang proposisi yang berhubungan dan menerangkan hubungan antara beberapa generalisasi. Jadi beberapa generalisasi itu nanti akan membangun sebuah teori. Komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi atau generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Jadi tahapan-tahapan atau struktur yang ada di dalam teori ini terdiri dari beberapa generalisasi. Melalui teori ini, para ilmuwan dapat menjelaskan fenomena sosial yang ada. Contoh teori ya, di bidang ekonomi misalnya teori tentang harga. Semakin mahal suatu barang, maka semakin tidak banyak orang yang akan membeli. Semakin murah suatu barang, semakin banyak orang akan membeli. Teori tentang harga menjelaskan keterhubungan antara pihak pembeli dan penjual, dan Anda bisa memberikan contoh yang lain ya yang bisa Anda temukan dalam berbagai informasi. Nah, ini adalah keterhubungan antara generalisasi, konsep, dan fakta. Jadi fakta-fakta membangun sebuah konsep, beberapa konsep akan membangun sebuah generalisasi, dan beberapa generalisasi akan membangun sebuah teori. Saya kira ini saja penjelasan singkat pada materi pertemuan ini. Silakan Anda lanjutkan pembelajaran di e-learning, dan silakan berdiskusi dengan teman sejawat Anda pada menu yang telah disediakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.